Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Valeriani Ina Sophia Duan dengan akhiran NIM 034 sebagai Ketua Kelompok 5. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Kerja Tim. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Saskia Salsabila Driansyah Putri dengan NIM 202101031032. Kerja tim atau teamwork adalah salah satu kemampuan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam manajemen perusahaan. Hal ini sangat penting mengingat untuk mencapai tujuan utama perusahaan diperlukan kerjasama yang kompak antar tiap individu. Dengan adanya sebuah tim akan membantu fondasi bagi struktur organisasi dan mendorong produktivitas, kualitas, penghematan biaya, kecepatan, perubahan, dan inovasi. Tim yang dikelola dengan baik akan sangat berpotensial dalam memberikan banyak keuntungan bagi organisasi maupun anggota perorangan, dan juga dapat meningkatkan kecepatan serta menjadi kekuatan terhadap inovasi dan perubahan. Kerja tim yang baik sangat diperlukan oleh setiap tim di dalam sebuah perusahaan, karena dengan begitu maka setiap individu dan perusahaan akan mendapatkan berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bekerja lebih efektif. Yang kedua, mendorong rasa kepemilikan yang luas. Yang ketiga, memotivasi pengambilan risiko yang lebih sehat. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Lingkungan tim baru. Sebuah tim yang nyata dibentuk oleh beberapa orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, individu yang saling percaya satu sama lain, dan berkomitmen untuk tujuan yang sama, memiliki tujuan umum, dan pendekatan yang sama untuk menahan diri untuk menjadi akuntabel. Organisasi telah menerapkan penggunaan kelompok untuk waktu yang lama, tetapi kondisi kerja saat ini sangat berbeda. Tim digunakan dalam berbagai cara dan memiliki efek yang lebih besar. Jenis-jenis tim. Organisasi mungkin memiliki ratusan kelompok dan tim, tetapi mereka dapat diklasifikasikan hanya ke dalam beberapa jenis. Tim kerja membuat atau melakukan hal-hal seperti memproduksi, merakit, menjual, atau menyediakan layanan. Tim proyek dan pengembangan bekerja pada proyek-proyek jangka panjang, seringkali selama beberapa periode tahun. Tim paralel beroperasi secara terpisah dari struktur kerja reguler dari perusahaan dasar temporer. Tim manajemen mengordinasikan dan memberikan arahan ke sub-unit di bawah yurisdiksi dan mengintegrasikan pekerjaan di antara sub-unit. Tim transnasional adalah tim kerja yang terbentuk dari anggota multinasional yang aktivitasnya di beberapa negara. Tim transnasional cenderung akan menjadi tim virtual, berkomunikasi secara elektronik, dan lebih dari sekedar tatap muka, meskipun jenis tim lain juga hampir dapat beroperasi. Yang berikutnya, tim swakelola. Tim swakelola adalah yang paling sering ditemukan di bidang manufaktur. Orang sering menolak tim swakelola, sebagian karena mereka tidak ingin begitu banyak tanggung jawab dan perubahan yang sulit. Selain itu, orang sering tidak ingin melakukan evaluasi kinerja dari tim atau evaluasi dan konflik buruk dikelola menjadi masalah tertentu dalam tim swakelola. Dibandingkan dengan tim yang dikelola secara tradisional, tim swakelola tampaknya lebih produktif, memiliki biaya rendah, memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik,
memberikan kualitas yang lebih tinggi, memiliki catatan keamanan yang lebih baik, dan lebih memuaskan anggota. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Raihan dari kelompok 5 dengan akhiran NIM 033. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok menjadi tim nyata. Sebagai manajer, Anda menginginkan kelompok Anda untuk menjadi tim yang lebih efektif. Untuk mencapai hal ini, Anda perlu memahami bagaimana kelompok-kelompok dapat menjadi tim yang benar-benar dan mengapa kelompok terkadang gagal untuk menjadi tim. Proses kelompok, asumsikan Anda adalah pemimpin kelompok yang baru dibentuk sebenarnya, sekelompok orang. Apa yang akan Anda hadapi ketika Anda mencoba untuk mengembangkan kelompok Anda menjadi tim yang berkinerja tinggi? Jika kelompok berhasil mengembangkan, mereka akan terlibat dalam berbagai proses, termasuk kategori-kategori luas. Yang pertama, forming anggota. Kelompok berusaha untuk meletakkan aturan-aturan dasar untuk jenis perilaku yang dapat diterima. Kedua, storming, permusuhan dan konflik muncul, dan orang-orang berlomba untuk mendapatkan posisi kekuasaan dan status. Tiga, norming, anggota kelompok setuju dengan tujuan mereka bersama dan norma-norma serta berkembangnya hubungan yang lebih dekat. Yang berikutnya, performing, saluran kelompok menyalurkan energi dalam melaksanakan tugasnya. Perjalanan waktu. Sebuah aspek utama dari pengembangan kelompok adalah berjalannya waktu. Kelompok melewati periode kritis atau saat-saat ketika mereka sangat terbuka untuk pengalaman informatif. Pertama, periode kritis tersebut ada dalam tahap forming. Dalam pertemuan awal, kelompok harus menetapkan norma-norma yang diinginkan. Percaya bahwa rekan-rekan satu tim akan peran dan faktor-faktor penentu efektivitas lainnya yang dibahas dalam bab ini. Pada periode kritis kedua, kelompok harus memperbarui dan membuka jalur komunikasi, membiarkannya dengan kondisi luar. Urutan perkembangan dari kelompok ke tim. Sebagai manajer atau anggota kelompok, Anda harus mengharapkan kelompok untuk terlibat dalam semua proses yang baru saja akan dibahas. Namun, kelompok tidak selalu berhasil. Mereka tidak selalu terlibat dalam proses perkembangan yang mengubahnya menjadi efektif berkinerja tinggi. Mengapa kelompok terkadang gagal? Membangun tim tidak selalu berjalan lancar melalui urutan seperti itu, yang berpuncak pada tim yang terpelihara dan kinerja yang luar biasa. Beberapa kelompok tidak pernah melakukan pekerjaan di luar kelompok seperti ini bisa membuat frustasi manajer dan anggota yang mungkin merasa tim adalah buang-buang waktu dan bahwa kesulitan lebih besar daripada manfaatnya. Tidak mudah untuk membangun tim berkinerja tinggi. Tim sering hanya sebuah kata yang digunakan oleh manajemen untuk menggambarkan penempatan orang dalam berkelompok. Perkenalkan, nama saya Sevina Putri dengan NIM 20210103131. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang membangun tim yang efektif. Membangun tim yang efektif ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, 1. Fokus kerja tim. Ada beberapa cara membangun fokus kerja tim pada saat di tempat kerja, sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Menentukan tujuan dan harapan dalam tim secara spesifik. Yang kedua, cara membangun kepercayaan dalam tim. Cara membangun kepercayaan dalam tim adalah dengan membuat mereka berani untuk membicarakan atau mengutarakan opini. Yang ketiga, membuat kegiatan untuk mendekatkan anggota tim. Yang keempat, menciptakan sistem penghargaan. Yang kelima, mengkompetensi dalam anggota tim. Nomor 2, memotivasi kerja tim. Kerja tim dapat memberimu inspirasi agar selalu kompak saat bekerja sama di tim. Memotivasi kerja tim yang dapat memperkuat kekompakan seperti menurut Bradbury, yaitu kerja tim yang hebat adalah salah satu cara kami menciptakan terobosan yang menentukan karir kita. Nomor 3, kontribusi anggota. Berikut ada beberapa seorang pemimpin yang dapat membawa timnya menuju kesuksesan, yaitu diantaranya nomor 1, objektif. Nomor 2,
mampu berkomunikasi dengan baik. Dan nomor 3, bersikap tegas. Nomor 4, bersikap sebagai teladan. Nomor 5, mampu mengajar dengan baik. Nomor 4, norma. Norma tim adalah kesepakatan aturan atau pedoman yang dibuat tim untuk membentuk interaksi anggota tim satu sama lain. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia Desti dengan NIM 202101031036. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan Sevina. Peran, kekompakan, dan menciptakan kekompakan dan norma berkinerja tinggi. Kekompakan tim merupakan faktor yang penting karena memiliki hubungan dengan produktivitas kerja. Produktivitas kerja umumnya dinyatakan dalam bentuk efektivitas dan efisien. Tim akan menang dan baik karena tidak hanya kompak, tetapi juga taat akan kesepakatan norma tim. Sedangkan norma-norma kerja adalah norma-norma yang menggambarkan kesepakatan tim terkait dengan kinerja, seperti seberapa besar tingkat hasil kerja yang harus dicapai, seberapa besar tingkat keterlambatan kerja yang masih dapat ditolerir, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Tiap organisasi berkeinginan agar produktivitas yang dicapai tinggi. Untuk itu, situasi yang terbentuk haruslah merupakan kombinasi antara kekompakan tim yang tinggi dan norma-norma kinerja tim yang juga tinggi. Banyak pertanyaan, bagaimana cara menciptakan kekompakan dan norma berkinerja tinggi? Syarat yang bersifat wajib membentuk tim yang kompak dan memiliki norma-norma kinerja yang tinggi adalah tim harus memiliki dan menyepakati norma-norma kinerja seperti apa yang akan menjadi pedoman bagi tim berperilaku, termasuk di dalamnya adalah menerapkan tujuan dan sasaran hasil yang ingin dicapai. Setelah norma disepakati, baru dilakukan beberapa cara yang dapat meningkatkan kekompakan tim. Di antaranya, membentuk tim yang tidak terlalu besar dan menambah intensitas pertemuan-pertemuan tim, terutama yang bersifat informal yang bertujuan meningkatkan intensitas dan keerat. Meningkatkan status tim dengan memberikan penugasan yang bersifat menantang dan mengukur keberhasilan tim, mempertinggi tingkat persaingan di antara tim, serta memperlakukan sistem penghargaan berbasis kinerja tim. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, perkenalkan, nama saya Arjun Priva Bangga dengan akhiran NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola hubungan lateral. Tim tidak akan berfungsi bila dalam keadaan vakum. Tim bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan tim lainnya untuk menghilangkan hambatan dalam proses produksi dan mengimplementasikan proses yang baru, serta bekerja dengan para pemasok dan masalah kualitas. Jadi beberapa aktivitas yang penting bagi tim adalah hal-hal yang memerlukan hubungan dengan orang-orang di luar kelompok. 1. Mengelola ke arah luar. Beberapa peran hubungan tim dengan lingkungan eksternal bagi individu dan kelompok lainnya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Strategi tim menentukan gabungan secara internal maupun eksternal dari tim yang memfokuskan pada peran dan bagaimana gabungan tersebut mengalami perubahan sepanjang waktu. Strategi tim umum meliputi menginformasikan, mempertunjukkan, dan menyelidiki. 2. Hubungan peran lateral. Mengelola hubungan dengan kelompok dan tim lainnya berarti melaksanakan strategi memberi dan menerima secara dinamis yang memastikan koordinasi yang tepat di seluruh sistem manajemen. Tim-tim yang berbeda seperti individu memiliki peran untuk menjalankan. Ada beberapa pola pengembangan hubungan kerja, yaitu 1. Hubungan aliran kerja, hubungan jasa, hubungan konsultasi, hubungan audit, hubungan stabilitas, hubungan penghubung. 3. Mengelola konflik. Situasi yang rumit saling tergantung satu sama lain dengan seluruh organisasi. Memberikan banyak kesempatan bagi timbulnya konflik di dalam kelompok dan tim. Umumnya, konflik dapat mempercepat kreativitas ketika hal ini mengacu pada ide pemikiran bukan kepribadian. 4. Gaya konflik. Sebuah tim pasti menghadapi konflik dan harus memutuskan bagaimana mengelolanya. Tujuan harus dibuat untuk membuat konflik menjadi lebih produktif. Orang-orang menangani konflik dengan cara yang berbeda-beda. Anda memiliki gaya sendiri, sedangkan gaya orang lain mungkin terlihat mirip atau mungkin berbeda. Gaya-gaya tersebut bergantung pada norma budaya dari negara masing-masing. 5. Menjadi seorang mediator. Para manajer menghabiskan banyak waktu mencoba untuk memecahkan konflik di antara orang-orang lain.
Anda akan bertindak sebagai seorang mediator, seorang pihak ketiga yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan konflik di antara orang lain. 6. Konflik elektronik dan virtual. Ketika tim terpencar-pencar secara geografis, yang seringkali terjadi dalam kasus virtual, anggota tim akan cenderung mengalami lebih banyak konflik dan kurangnya kepercayaan. Pengelolaan konflik memengaruhi keberhasilan dalam tim virtual. Upayakan untuk menjaga konflik sebelum muncul. Sebagai contoh, pastikan bahwa sistem informasi Anda dapat berjalan dengan lancar sebelum dikaitkan dengan yang lainnya. Mengawasi dan mengurangi untuk menghilangkan permasalahan secara cepat mungkin. Ketika permasalahan muncul, tunjukkan kesediaan Anda untuk bekerja sama, dan kemudian menjadi benar-benar kooperatif. Bahkan permasalahan teknis memerlukan keahlian sosial dari manajemen yang baik. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan limpah terima kasih.